Okay, thank you so much for having this chance. Jadi saya betul-betul mau terima kasih kesempatan ini untuk saya adalah penting sekali dan berat sekali untuk mengatakan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya. Waktu itu saya dipanggil Bang TK, Bapak Taufik Kimas, dan oleh saudara saya dibilang saya harus ke Jakarta. Lalu Bimber mau nggak? Saya bilang saya nggak mau karena I just don't have the money to do that. It is very expensive for me and it takes a lot of energy from me. Tetapi si Uda bilang itu sepupu saya yang ikut saya, kami keluarga kami ke Peking waktu papa jadi juga di Peking dan mulia. That was 1960s sebelum terjadi apa-apa dan awal dari semuanya. Eh, Memang pada waktu mau berangkat ke Peking itu berat sekali karena papa akan kirim dua anaknya, satu ke Moskow dan satu ke Yugoslavia karena kami tidak punya duit gitu. Jadi frankly speaking, we are that poor. And I'm not ashamed of it because we don't take money from others. Sehingga pada waktu itu saya dapat baju waktu pelantikan dari om saya yang di Washington DC. Beliau dikirim oleh mamanya atau Mbah Garun. eh Bagaimana ya? Eh, karena pada waktu itu Mbah Garam has the money dan dia mau anaknya ke Amerika untuk sekolah. Tetapi yang sebetulnya terjadi adalah anak itu sekolah juga, tapi juga main juga dan sebagainya. Biasalah anak muda. And then ketemu dengan kakaknya bakal suami saya waktu itu. Lalu mereka dipanggil pulang dan ternyata apa yang terjadi pada waktu itu saya kenalan dengan keluarga bapak itu waktu papa meninggal itu dia mungkin karena saya sering dibawa ke Pak Jono Madiani, jadi saya dititipkan ke beliau oleh papa. Sewaktu itu memang waktu papa meninggal itu yang datang ke rumah adalah Pak Harto dan Ibu Tin. Dan saya nggak ngerti apa-apa, itu suatu kehormatan pada waktu itu. Jadi sulit untuk saya melihat kiri kanan karena memang saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya umurnya cuma 17 tahun. Waktu papa meninggal, mama waktu saya umur 14. Nah, setelah itu saya menjadi anak asuh yang dianggap anak. Betul-betul setiap bulan harus ke Pak Jomo, setor muka, and I have to face. Once at Bapak, and then, ayo sana, kamu kemana? Ini terus mau apa? Oh saya mau ke sini ke sini. Pada waktu itu saya sekolahnya adalah di Fakultas Teknik UI Arsitektur, tetapi karena tidak dengan belajar dengan baik, lalu akhirnya saya masuk Fakultas Sastra UI di Inggris. Di situ saya betul-betul dipantau oleh Pak Jono. Nah, setelah selesai ketemu dengan Bapak, lalu saya pasti ketemu setiap bulan dengan Ibu. Bapak selalu bilang, ayo, itu ditunggu Ibu, lalu Mbah, sama Budi. Jadi, itu yang membuat saya kuat dalam hidup. Bahwa
ada seseorang yang menanggung hidup saya. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan pekerjaan? Saya kerja di lembaga studi-studi strategis, yaitu Dewan Hamkamnas di bawah Pak Fuad, dan sekretarisnya adalah Pak Suripto SH. Beliau adalah orang PSI lama, lalu sekarang beliau masuk ke sebuah organisasi atau partai yang lain. Nah, waktu di sana itu saya selalu diajak oleh teman-teman bahwa saya agen G5 atau G1 atau G5 gitu. Dan saya punya pending anjing, dalam arti kata itu adalah seperti pending yang kita harus pakai punya untuk masuk ke situ. Lalu bagaimana dengan waktu kejadian menjelang pemilu? Menjelang pemilu itu saya memang dipanggil oleh Bang TK. Lalu saya bilang sama kakak saya, sepupu, saya nggak punya duit. Lalu, kamu perlu apa? Saya perlu transport dan hotel dan sedikit sangu. Agak nyesel juga, kenapa? Karena saya nggak minta yang mahal-mahal, saya malu minta banyak-banyak gitu. Jadi saya minta cuma sebuah hotel yang di daerah Kemang gitu. Setelah saya itu disetujui, lalu dia bilang, baik, kamu besok datang ke sana karena abang bilang, Bang Taufik Mas, Bang Deka, kamu harus datang pagi, lalu menemui beliau, lalu di mana di Tuku Umar, hah? Saya bilang gitu. Oh, terus apa? Jangan lupa pakai jaket merah. What should I do? Aduh, oke, ya sudah. Saya akhirnya malam-malam pesan pesawat 2004 waktu itu, ya. Lalu pada waktu 2004 itu betul-betul saya bilang, apakah mesti ke Jakarta sekarang? Harus sekarang, waktu itu 2 hari sebelumnya, dan sudah di booking tiket. Gitu. You have to go, whether you like it or not. Maka saya bilang bahwa, well, I don't know, saya bilang gitu. No, you have to. Siapin jas merah. Kenapa jas merah? Bapak itu adalah ketua umum PDI yang waktu sebelumnya ada 3, yaitu Golkar, PDI, dan B3. Dan Bapak terakhir itu di Medan untuk berbicara. Dan itu tidak harus pakai ini ya pakai itu. Tapi saya pikir saya harus karena Bang Teka sudah mengatakan itu. Itu titik. Lalu bagaimana waktu saya berangkat? Ya saya berangkat saja. Dan ketemu waktu itu pagi. Lalu saya datang dan saya dijemput oleh adiknya. Karena di pintu saya nggak boleh masuk. Untung adiknya datang. Karena udah dipesenin Bang Teka. Lalu adiknya itu bilang, ini Mbak Mimil. Dipanggil si abang gitu. Oh iya kata ajudannya. Lalu masuklah saya. Nah di situ dia bilang sudah makan. Oh belum, saya bilang gitu. Ya tunggulah sebentar lagi. Gimana kamu? Kapan jadi profesornya? Aduh Tuhan, ya Allah, malu saya. Oh iya bang, secepatnya. Saya janji abang, sama saya janji Bapak Ibu, kalau saya, mertua saya ya, ibu saya udah nggak ada, bapak saya nggak ada, dan Pak Jono, bahwa saya akan jadi profesor. Lalu saya diam. Dan ternyata dia tahu apa yang terjadi, tapi saya diam aja.
duduk kita ngobrol dan banyak sekali orang di situ. Nah setelah itu dia bilang, makanlah dulu. Iya bang. Lalu saya dibawa ajudannya pergi ke semacam area kayak garasi gitu apa-apa. Itu makanannya sama kayak di tempat saya kan indekos di sama Ibu Hairul Saleh. Nah, Ibu Yo itu adalah juga Padang kayak mama saya. Karena mereka tahu bahwa saya suka makan Padang. Lalu saya lihat makanannya persis sama. Wah bahagia saya. Jadi karena orang pada makan berdiri ini saya tarik kursi, saya taruh dekat meja dan saya makan lahap. Memang enak. Itu adalah ciri khas Orde Lama, Orde Baru dan sebagai asal Padang ya kita makannya kayak gitu. Setelah selesai, saya balik lagi. Sudah makan? Sudah. Oh baiklah, itu pada mau berangkat nih. Iya bang. Terus waktu itu saya juga ketemu adiknya Pak Prabowo sebetulnya. Lalu dia tanya, oh apanya Bung Karni? Cucunya? Enggak mas, saya anaknya yang paling kecil. Loh ada anaknya yang kecil? Katanya gitu ya. Saya pikir, gimana? Aduh, malu ya saya. Iya, saya yang paling kecil. Karena memang kakak saya pertama dan saya itu bedanya 10 tahun. Jadi ya persis orang Jawa lah. Kalau orang Jawa kan yang tua itu dengan yang kecil bedanya banyak, mungkin apa umuran gitu. Di situ saya juga menyiapkan setelah makan ngomong lalu sama sama abang bilang Bang Tekang, bagaimana? Apa? Itu bilang apa? Oh ya lapor dengan ibu kalau Mbak Ninil ikut ibu di Bersatu. Pergilah ajudannya. Balik lagi lah dia. Tiba-tiba dia bilang, maaf Bapak, Ibu tidak berkenan. Mbak Ninil di bus 2 aja. Nah di bus 2, saya kan nggak ngerti. Bus 1, bus 2, dibawa kemana saya? Betul-betul, ya nggak ngerti, nggak pernah saya. Lalu di bus 2 itu ternyata menyenangkan sekali karena ada siapa mas yang aduh mas siapa itu yang ganteng putranya putranya Bu Mega lupa saya. Terus itu ada di besar itu Nanda. Oh Mas Nanda, right, Mas Nanda. It's so nice. Oh Mbak Gini ya, iya tuh ngobrol gitu, ngobrol apa? Dia panggil saya Mbak Mimel apa tante lupa kan. Nah di bus 2 itu memang baru pertama kali saya kayak orang kampung naik bus ada forader kesian ya ke Rengas Dengklok. Nah di Rengas Dengklok itu saya naik ke panggung dibantu sama si abang ini gitu loh adiknya Bang Teka. Soalnya kan adiknya Bang Teka mamanya kalau nggak salah apa itu baik dengan kita gitu. Nah, waktu naik itu saya baru merasakan bahwa pentingnya untuk dijaga dengan selamat supaya sampai ke atas panggung. Itu betul-betul orang it was like yeah it's a crowd. You cannot tell. Setelah itu ternyata saya duduk paling belakang ya. Saya sih nggak peduli, pokoknya saya udah di sana dan saya udah melakukan apa yang harus dilakukan dan saya duduk. Jadi di depan adalah Pak Prabowo dan sebagainya. Dan saya waktu ketemu di sana juga saya mimil mas anaknya Bung Karni. Oh ya, tapi dia lupa lah pasti lah. Karena kalau nggak salah dia barusan pulang. Terus pada waktu itu saya duduk paling belakang, tetapi namanya Kompas karena saya pernah bikin buku dengan Kompas itu mesti
ngambil angle-nya bagus sekali. Jadi muka saya, mau tidak mau, saya paling belakang, masih ada wajahnya. Dan itu baru ketemu kemarin. Kayak it's an incident gitu. And accidentally, I got that by my my team, ya. And we were very happy. Aduh, dapat nih, dapat ketawa-ketawa. Memang digital. That's what digital is for. Lalu saya udah selesai, itu dapat, dan saya pulangnya juga dibantu sama adiknya, Bang Teta. Naik ke bus, pulang, dan akhirnya saya bawa dia ke mana? Pacific Place. Terus saya thank you, gitu. Nah, kita makan. Lalu saya tanya, abang mau apa? Saya punya duit sedikit. Oh, saya mau sepatu yang dapat kalau nggak salah. Lalu abang pilihlah. Kalau aku cukup uangnya, ambillah. Gitu. Ya, ambil, ya, ambil. Makasih ya. Di situ bimbang. And then, what I want to say, waktu saya kerja dengan Pak Surito itu, terlepas dari apa, jadi saya kan kerja di Hamkamnas itu, saya ketemu dengan bapaknya Pak Prabowo, Pak Sumitro, sebagai Menteri Riset. Dan disitulah saya merasa at home, karena beliau bilang, saya ketemu ayahmu. Malu, iya di Hong Kong katanya gitu. Oh iya Pak, terima kasih gitu kan. Ternyata it was stated di dalam bukunya. Dan memang di dalam bukunya itu ada juga tentang peristiwa Rengas Dengklok, dan pada waktu itu gimana yang dapat dikatakan bahwa sebetulnya pada waktu Rengas Dengklok yang saya kunjungin itu, Bapak saya Sukarni Kartodirjo itu satu mobil waktu pulang ya ke Jakarta, satu mobil dengan Bung Karno. Karena memang mereka hubungannya antara protege dan yang dipercaya gitu. Dan waktu itu adalah semua orang berita kayak gitu, karena semua juga tinggal di Bandung waktu itu. Lalu kelanjutannya bagaimana? Kelanjutannya adalah dalam itu Papa tetap memutuskan untuk bahwa Soekarno-Hatta lah. Dan itu sudah dinegosiasikan pada waktu pulang. Lalu di mana Bung Hatta dengan Ibu Megawati dan Mas Guntur itu ada di mobil yang satu lagi. Itu ada dalam buku sejarahnya Menteri waktu itu yang dari militer juga, Menteri Kebudayaan, dan beliau yang nulis itu. Nah, sebagai penutup, I really would like to congratulate Pak Prabowo, even though I know him long time ago, as well, ya namanya girls, waktu di Jakarta, semua begitu Prabowo, so what, ketawa kita. Itu seperti idola zaman itu. Terus, dan saya sama teman-teman saya, waduh gitu. Jadi pokoknya he's the best waktu itu. Dan memang ternyata yang fans gelapnya banyak gitu loh. Termasuk saya, ketawa-ketawa gitu. Nah, what I want to say is, I really congratulate him. And semoga semua baik saja untuk nusa bangsa setelah sekian purnama. Okay, thank you.